Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya berharap setiap kita masih dalam keadaan yang baik, masih dalam keadaan yang sehat, biar semuanya boleh cepat berlalu dan kita boleh cepat-cepat berkumpul di tempat ini untuk kita bisa ibadah sama-sama. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa gak ada satu hal pun yang akan membuat setiap kita berhenti untuk bisa menyembah Tuhan, berhenti untuk bisa memuji Tuhan dimanapun setiap kita berada. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, biar semangat kita boleh tetap menyala dalam Tuhan, biar kita boleh tetap menyatukan spirit kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Amin. Yuk, let's go. Buat yang di rumah, biar tetap semangat juga kita sama-sama nyanyi. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil berdiri, boleh. Gak ada yang larang. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, oh, oh, we praise you now. Whoa, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Whoa, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now.
percaya Tuhan gak ada satu hal pun yang mampu membatasi setiap kami buat menyembah Engkau. Gak ada yang bisa menghalangi setiap kami Tuhan untuk menghampiri hadirat-Mu, untuk menghampiri Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih boleh ada di tempat setiap kami menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Biar setiap lagu yang kami nyanyikan Tuhan itu boleh jadi pujian, boleh jadi penyembahan yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap hati kami Tuhan. Membawa setiap diri kami, apapun keadaan setiap kami Tuhan. Kami datang apa adanya di hadapan Engkau. Setiap kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, aku mau ajak setiap kita untuk beberapa saat ke depan kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama bersyukur sama Tuhan, berterima kasih buat apapun yang masih terjadi dalam kehidupan setiap kita, buat kesehatan kita, keluarga kita, setiap berkat yang masih bisa kita nikmati. Mari bersyukur sama Tuhan, mari datang sama Tuhan. Thank you Jesus. We give you thanks. We give you thanks, come to you as I am. We come to you, hallelujah. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersamaku, Kau bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, Kau selalu bersamaku. Kau yang tahu isi hatiku, Kau yang bersamaku, Yesus. Kau gunung batuku, Kau kekuatanku, Kau kesegaran bagi jiwaku. Dengan menyembah-Mu ku dibarui, Kau yang pimpin hidupku, Kau yang jamah hatiku, Yesus. Ini kerinduan kami, ada di kaki-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau, Raja atas segalanya. Ini segenap hati kami, segenap hati kami. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan, begitu banyak kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami untuk kami raih. Dan dalam perjalanan setiap kami tahu Engkau Allah yang selalu menggandeng setiap kami. Kami tahu Engkau Allah yang selalu menuntun langkah setiap kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setiap kami hari-hari ini, kami gak kalah dengan situasi yang ada. Kami gak dikalahkan dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau yang membawa setiap kami meraih kemenangan demi kemenangan, Tuhan. Bersama dengan Engkau, kami tahu setiap kami aman, kami tahu setiap jiwa kami bisa tenang, Tuhan. Biar saat ini kami boleh fokus, Tuhan, sama Engkau. Biar saat ini kami boleh benar-benar merasakan Engkau. Selidiki hati setiap kami, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hamba
kekuatan buat setiap kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
terjadi di sini. Biar lagu ini menjadi doa bagi setiap kami Tuhan buat Engkau. Biar lewat lagu ini kami boleh diingatkan bahwa dalam hadirat-Mu ada ketenangan, dalam hadirat-Mu ada kedamaian, ada kelepasan, ada kesembuhan Tuhan. Bahwa setiap kami semakin dekat sama Engkau Bapa. Biar kami boleh semakin memahami isi hati-Mu. Biar kami boleh terus punya hubungan yang intim sama Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, setiap kami mau sama-sama mengambil komitmen yang baru untuk bangun hubungan yang lebih lagi sama Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang gak pernah menjauh dari setiap kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu menerima setiap kami Tuhan untuk kembali sama Engkau. Kami percaya Tuhan, kami mengimani bahwa gak ada kata terlambat Tuhan untuk bisa bangun hubungan sama Engkau. Gak ada kata terlambat untuk kami bisa kembali dekat sama Engkau Tuhan. Biar Engkau Allah yang mendengar kerinduan setiap hati kami. Dan biar pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi sesuatu yang harum Tuhan di hadapan Engkau. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau lanjutkan online service kami. Kami percaya Engkau, Roh Kudus tetap bekerja Tuhan atas setiap kami. Kami percaya walaupun kami ada di rumah masing-masing, tapi lawatan-Mu tetap ada buat setiap kami Tuhan. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu, kami buka hati kami percaya kami mau belajar satu hal yang baru Tuhan. Bekerja dalam setiap kami berdoa menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita masih berjumpa dalam ibadah online. Apa kabar? Gimana jalan-jalannya? Senang? Maksud saya jalan-jalan dari ruang tengah ke dapur, kamar tidur, balik ke dapur lagi, saudara. Tour the home, saudara. Piknik seputar rumah. Ya, tapi apapun kondisinya, kita tetap mengucap syukur ya. Dan kita berdoa supaya kondisi ini bisa segera kembali normal. Sebab kalau kita keterusan ibadah online seperti ini, saya khawatir nanti gereja kita namanya berubah dari GPKDI menjadi GPKYI, saudara. Gereja Pantai Kosta Karismatika YouTube Indonesia. Logonya kayak gini, saudara. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang satu hal yang kita semua nggak suka, saudara, yaitu penderitaan. Tidak ada satu orang yang menyukai penderitaan, namun juga tidak ada satu orang yang bisa terbebas sama sekali dari penderitaan. Selama kita hidup di dunia ini, maka semua orang pasti mengalami apa yang namanya penderitaan atau pergumulan, saudara. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari satu tokoh di Alkitab yang hidupnya penuh dengan penderitaan, tetapi dia memiliki cara pandang yang sangat positif terhadap penderitaan. Itu nanti kita akan pelajari, saudara. Dan saudara bisa tebak dulu nggak siapa tokoh itu, saudara? Tokoh itu dikenal dengan sebutan yang diawali dengan huruf R, saudara. Ada yang mau coba, saudara? Ayo, silakan coba. Nggak apa-apa, saudara. Salah nggak apa-apa, saya nggak denger ini. Ruben, bukan, saudara. Rehabeam, bukan. Rasul Paulus. Saya tadi nggak bilang namanya ya, saudara. Saya bilang dia dikenal dengan sebutan yang diawali dengan huruf R. Ya, kita bicara tentang Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus adalah orang yang mengalami banyak sekali penderitaan di dalam hidupnya, dalam pelayanannya, saudara. Baik secara fisik maupun secara psikologis.
Nah, ini adalah sekedar daftar penderitaan Rasul Paulus, saudara. Di 1 Korintus 4 ayat 11-13 dikatakan dia biasa kelaparan, saudara, kehausan, telanjang, saudara, dipukul, gelandangan, saudara, dia dimaki, dianiaya, menjadi sampah. Kalau saudara pikir, waduh, ternyata Rasul Paulus itu banyak juga ya penderitaannya. Tunggu sebentar, saudara, ini belum selesai. Dalam berikutnya, saudara, dalam kitab berikutnya, saudara, Paulus juga membeberkan dia punya pergumulan yang lain, saudara. Dia itu dalam 2 Korintus pasal 11, saudara, dikatakan dia sering dipenjara, didera di luar batas, saudara. Bukan saya didera, tapi dikatakan didera di luar batas, saudara. Dan saudara bisa baca terus di situ daftar-daftarnya, saudara, ya, bagaimana dia adalah orang yang memang terbiasa dan penderitaan. Dan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7, Paulus juga mengatakan bahwa dia juga bergumul dengan apa yang dia sebut sebagai duri dalam daging, saudara. Nah, ini beberapa penafsir mengatakan bahwa itu adalah penyakit yang diderita oleh Paulus yang tidak tersembuhkan, saudara. Dan ada yang bilang itu adalah epilepsi, ada juga yang bilang itu adalah penyakit kepala yang saat kambuh itu akan sangat menyiksa bagi Paulus, saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Paulus ini memang orang yang penuh dan penderitaan, bukan saja penderitaan yang datang dari eksternal, dari luar, saudara, tapi juga dia bergumul dengan kesehatannya sendiri juga, saudara. Nah, mungkin saudara tanya, kenapa saya mesti membeberkan semua daftar penderitaan Paulus sebagai pengantar khotbah saya, saudara? Karena saya ingin saudara tahu bahwa apa yang akan dikatakan oleh Paulus, seperti nanti yang kita pelajari, saudara, itu keluar dari mulut seorang yang hidupnya akrab dengan penderitaan yang berat, saudara. Jadi nasihatnya itu bukan sekedar omong doang, saudara, atau teoritis, saudara. Oke? Nah, baik. Dan topik yang akan saya share hari ini adalah ini, saudara. 4 tujuan Allah mengizinkan penderitaan yang diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 4-11, saudara. Dan untuk menyikat waktu kita tidak akan baca perikop tersebut. Tapi nanti saudara tolong baca di rumah supaya lebih mengerti, ya. Nah, di dalam perikop ini nanti kita akan mengetahui bahwa bagi Paulus, di dalam setiap penderitaan yang alami, Allah mempunyai tujuan di dalamnya, saudara. Oke, kita akan mulai. Apa tujuan Allah mengizinkan penderitaan? Yang pertama adalah ini, saudara. Supaya menghasilkan kemampuan untuk menghibur orang lain. Nah, ini bisa kita temukan dalam ayat yang keempat, dikatakan begini. Allah lah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara perhatikan kata dalam warna merah, sehingga kami apa, saudara? Sanggup menghibur mereka, saudara. Di sini Paulus mengatakan bahwa betul saya mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Namun saya tidak pernah mengeluh, oleh karena saya tahu pengalaman penderitaan saya itu memberikan saya kemampuan untuk menghibur orang lain yang berada di dalam banyak penderitaan, dikatakan. Dan melalui pergumulan yang banyak itu, saudara, Paulus menjadi master di dalam menghibur orang lain, saudara. Jadi Paulus melihat penderitaan itu sebagai aset untuk bisa menghibur orang lain atau menolong orang lain, saudara. Nah, orang-orang yang melewati suatu penderitaan tertentu, saudara, sebetulnya adalah orang-orang yang paling mampu atau paling kompeten untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang lain yang mengalami pergumulannya. Betul kan, saudara? Nah, katakanlah sudah pernah mengalami penyakit tertentu, misalnya cancer, atau sudah pernah mengalami keterikatan di dalam narkoba. Memang pada waktu saudara menjalani itu, saudara, itu tentu akan banyak pergumulan, ya. Tapi saat saudara melewati penderitaan itu, maka saudara adalah orang yang paling mampu, saudara, orang yang paling kompeten untuk bisa menghibur orang lain yang sedang mengalami pergumulan yang sama dengan saudara. Jadi jangan sia-siakan penderitaanmu. Itu adalah asetmu, saudara. Rick Warren bilang begini, don't waste your pain. Use it to other people. Use it to help others, kata saudara. Jangan sia-siakan penderitaanmu. Gunakan itu untuk menolong orang lain. Ya, saya rasa itu hal yang sejalan dengan pandangan Paulus, saudara. Saudara kenal siapa orang ini? Nick Vujicic. Dia terlahir dengan tanpa tangan dan tanpa kaki, saudara. Dan
Sejak kecil dia sudah kenyang dengan bulian, dia frustasi dan kondisinya, dia juga depresi, dan pada usia 10 tahun, dia ingin bunuh diri, saudara. Namun, saudara, pandangannya berubah saat dia bisa mulai menerima dirinya sendiri, dan berpikir, mengapa penderitaan saya ini tidak dipakai untuk menolong orang lain, saudara. Sejak saat itu dia menjadi pembicara, menjadi motivator, dan sekarang dia masuk dalam peringkat 10 top motivator kelas dunia, saudara. Tapi di antara 10 itu, saudara, kalau disuruh bicara soal menerima diri sendiri, menerima kekurangan diri, menghadapi penderitaan, saya rasa tidak ada yang bisa mengungguli Nick. Oleh karena apa? Oleh karena Nick itu bicara dari pengalaman penderitaannya sendiri, saudara. Dan terhadap penderitaannya itu, Nick itu bisa punya banyak pilihan, saudara. Dia bisa memilih untuk hidup dalam kepahitan, dia bisa menyalahkan Tuhan, saudara, atau dia bunuh diri, saudara. Tetapi Nick ternyata lebih memilih untuk tidak menyia-nyiakan penderitaannya dan memakai penderitaannya itu, saudara, untuk menolong orang lain. Saudara pernah mengalami penderitaan apa? Don't waste your pain. Jangan sia-siakan penderitaanmu. Itu adalah asetmu. Gunakan untuk menolong orang lain, saudara. Itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua, saudara. Apa tujuan Allah mengizinkan penderitaan? Yaitu sebagai kesempatan untuk mengalami penghiburan. Mengenai hal ini kita bisa temukan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 5, begini. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Nah, di sini saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa saya mengalami kesengsaraan yang berlimpah-limpah, tapi saya tidak pernah patah semangat, karena kesengsaraan tersebut bagi saya merupakan kesempatan untuk saya bisa mengalami sukacita penghiburan dari Allah. Dan semakin kesengsaraan berlimpah-limpah, maka semakin penghiburan berlimpah-limpah yang akan saya terima, saudara. Dan perkata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak mengalami penderitaan-penderitaan tersebut, maka saya tidak pernah bisa mengalami apa yang namanya penghiburan atau sukacita kelepasan dari Allah itu, saudara. Menurut saya ini cara pandang yang sangat luar biasa, saudara. Waktu saya kecil, saya punya teman tetangga. Satu kali dia sakit dan saya tanya dia, kamu lagi sakit ya? Apa yang kamu rasakan? Lalu dia bilang, sebetulnya kalau saya lagi sakit, saya justru merasa senang. Loh, kok sakit malah senang? Saya bilang, kenapa? Terus dia bilang, sebab saya merasa lebih disayang mama saya. Dia merasa kalau dia sedang sakit, mamanya lebih banyak menaruh perhatian kepada dia. Mamanya akan siapkan dia makanan yang terbaik, mamanya juga akan kerokin dia akan lebih jagain, kemudian juga mungkin tidur satu ranjang dengan dia. Dia merasa sakit, tapi pada saat yang sama dia mendapatkan kesempatan penghiburan dari mamanya. Dia merasa senang justru. Mungkin kurang lebih seperti itu yang Paulus ingin sampaikan, saudara. Ada pepatah gini, saudara bilang, there is no victory without a battle, saudara katanya. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Nah, saya pikir ini adalah cara lain untuk menyampaikan perspektif Paulus, saudara. Maksudnya sama saja. Penderitaan itu digambarkan seperti battle, saudara. Yang pada waktu kita ngalaminnya, itu terasa berat, saudara. Tetapi battle tersebut, itu akan mengantarkan kita kepada sukacita victory. Betul, saudara? Dan sebetulnya kalau kita perhatikan, saudara, kesaksian-kesaksian yang di-sharingkan di mimbar atau di YouTube, itu sebenarnya kebanyakan mengikuti prinsip ini. Diawali dengan penderitaan, diakhiri dengan penghiburan. Diawali dengan pergumulan, diakhiri dengan kelepasan. Diawali dengan battle, diakhiri dengan victory. Begitu kan formatnya, saudara? Oh, tadinya saya bangkrut, sekarang usaha saya maju. Oh, tadinya suami saya meninggalkan saya, sekarang dia sudah kembali. Jadi penderitaan dalam hal ini bisa dipandang sebagai bahan mentah, saudara, untuk kesaksian kita. Semakin berat battle-nya, maka semakin besar victory-nya. Betul, saudara? Nah, saya tidak tahu, saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan, apapun bentuknya, saudara. Apakah itu masalah rumah tangga, keuangan, kesehatan, saudara. Jangan patah semangat, karena itu adalah battle kita, saudara. Dan anggap aja itu sebagai bahan mentah untuk kesaksian victory kita di kemudian hari.
Amin, saudara? Oke, itu poin yang kedua. Sekarang kita melangkah ke poin yang ketiga, saudara. Apa tujuan Allah mengizinkan penderitaan? Yaitu ini. Supaya bergantung kepada Allah. Nah, yang ini kita ambil dari ayat yang ke-9. Sebelumnya tadi kita ambil dari ayat yang ke-4 dan ayat ke-5 kan. Dikatakan begini. Tetapi hal itu terjadi, maksudnya penderitaan-penderitaan berat itu terjadi, supaya kami, apa saudara, jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, di sini Paulus melihat bahwa penderitaan yang dialaminya itu menyakitkan, tetapi ada sisi baiknya, saudara. Yaitu supaya dia selalu bergantung kepada Tuhan. Tadi di awal, saya sudah singgung tentang Paulus yang memiliki pergumulan penyakit yang tidak tersembuhkan, saudara. Dan untuk itu Paulus sudah berdoa 3 kali dan Tuhan tidak menjawab. Tetapi Paulus tetap bisa mengucap syukur karena dia tahu tujuan untuk apa. Yaitu supaya dia tidak meninggikan diri, saudara. Nah, ini ayatnya. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu suatu utusan iblis untuk menggocok aku, supaya apa, saudara, sekali lagi? Supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, sekarang coba saudara bayangkan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara tidak memiliki pergumulan sama sekali. Saudara sehat 100%, saudara tidak ada keluhan fisik apapun, dan apapun yang saudara lakukan berhasil, keputusan-keputusan saudara juga selalu tepat, saudara berkompetisi dengan siapapun juga selalu menang, saudara. Apa yang akan terjadi, saudara, dengan diri saudara? Maka saudara pasti akan sangat percaya diri dan cenderung untuk tidak memerlukan Tuhan lagi, saudara. Nah, di Alkitab, saudara, itu ada contoh seorang yang seperti itu, saudara. Seorang yang berhasil dalam semua bidang dan akhirnya dia melupakan Tuhan, saudara. Siapa, saudara? Saudara mau duga lagi? Depannya R lagi, saudara. Raja Uzia. Tekniknya dipakai lagi, saudara. Nah, Uzia ini, saudara, dia menjadi raja di kerajaan Yehuda itu saat dia masih remaja, umur 16 tahun, saudara. Dan awalnya dikatakan dia tuh mencari Allah dan melakukan apa yang benar di mata Allah, sehingga Allah membuat segala usahanya berhasil. Raja Uzia terbukti, saudara, memang dia sebagai seorang pemimpin yang brilian yang membawa Yehuda kembali ke dalam zaman keemasannya, saudara. Pada zamannya, tanah yang tandus itu berubah menjadi perkebunan yang subur. Tentaranya menjadi tentara armada yang kuat sekali, dan dia juga memakai inovasi teknologi yang paling canggih saat itu, saudara. Tetapi dikatakan Alkitab, ketika dia menjadi kuat, maka dia menjadi tinggi hati. Dan lalu ia melakukan hal-hal yang merusak, saudara. Dia mulai menjadi tinggi hati, saudara, karena keberhasilannya. Lalu dia mulai memasuki bait Allah dan membakar ukupan di atas mezbah. Sesuatu pelayanan yang hanya boleh dilakukan oleh imam-imam keturunan Harun. Tuhan marah, saudara, dan Tuhan menghukum dia dengan kusta pada dahinya. Kenapa pada dahinya kusta itu? Kenapa bukan pada pipinya? Kenapa nggak pada tangannya seperti pada Miriam? Mungkin Tuhan ingin menegur Uzia. Kamu bangga, kau pikir kamu hebat dengan mahkota emasmu? Sekarang aku ambil mahkotamu dan aku berikan mahkota yang lain. Mahkota kusta, saudara. Nah, itulah, saudara, contoh kalau orang yang seperti Raja Midas, saudara, megang apapun jadi emas, saudara, berhasil, segala sesuatu. Kecenderungan kita menjadi orang yang sombong. Saya sendiri sering merefleksikan hal ini, saudara. Dalam 1-2 bidang, kadang-kadang saya bisa berhasil, melakukan dengan baik, dengan mudah, saudara, lebih hebat dari orang yang lainnya. Mulai, saudara, kepala saya menjadi besar. Dari mana saya tahu, saudara? Pakai helm udah mulai nggak cukup. Lalu jalan juga seperti orang di bulan, saudara. Nah, itu sebabnya saya menerima dan mengucap syukur kalau kadang-kadang diberikan ada kegagalan-kegagalan yang saya terima, saudara. Karena saya tahu tujuannya baik, yaitu supaya saya tidak menjadi tinggi hati dan untuk selalu belajar bergantung kepada Tuhan, saudara. Itu adalah poin yang ketiga, saudara. Dan sekarang kita akan masuk dalam poin yang terakhir, yaitu apa tujuan Allah mengizinkan penderitaan. Yang keempat adalah ini, saudara. Supaya membangkitkan kesatuan umat Tuhan di dalam doa dan kasih. Nah, yang ini kita ambil di ayat yang ke-11. Saya tampilkan dengan salinan TSI.
TSI adalah terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini, pertolongan itu terjadi, maksudnya pertolongan terhadap bahaya-bahaya yang mengancam nyawa Paulus, karena kalian masing-masing terus menopang kami di dalam doa-doamu, dan Allah akan terus menolong kami sebagai jawaban atas doa dari banyak orang, sehingga banyak orang bersyukur kepadanya. Dengan ayat ini, saudara, Paulus ingin menyatakan bahwa saya ini bisa terlepas dari bahaya-bahaya yang mengancam kematian. Itu berkat adanya dukungan doa dari kalian, saudara-saudara seiman saya. Saudara-saudara seiman Paulus itu di mana-mana, saudara, itu bersatu hati terus mendoakan pelayanan Paulus. Karena mereka tahu tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan Paulus itu memang sangat berbahaya. Setiap saat Paulus bisa saja terbunuh. Oleh sebab itu mereka tuh berdoa minta perlindungan Tuhan supaya memberikan kelepasan kepada Paulus, saudara. Dan tantangan-tantangan berat yang dihadapi oleh Paulus ini telah membangkitkan kesatuan umat di dalam doa dan kasih. Itu dikatakan Paulus tadi, dikatakan mendapatkan dukungan doa dari banyak orang, saudara. Seorang persatu. Nah, contoh yang paling relevan dari poin ini adalah apa, saudara? Ya, kasus corona saat ini, saudara. Di satu pihak, corona ini memang membuat susah semua orang. Betul, saudara? Namun, di lain pihak, corona ini mempersatukan semua umat manusia di dunia ini untuk saling mendoakan dan saling berbagi kasih. Saat Wuhan pertama kali terkena COVID, saudara, maka seluruh dunia itu mengirimkan doa dan kata-kata semangat. Dan saat orang-orang stay at home di komplek-komplek apartemen, mereka keluar dari balkon dan mereka menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan semua orang bersatu di dalam penyembahan. Sesuatu yang gak pernah terjadi sebelumnya, saudara. Di Italia, di Yerusalem, di Brasil, mereka keluar jalan saudara untuk bersatu dalam doa. Pendeta siapa, saudara, yang bisa mengajak ratusan juta orang untuk berdoa bersama-sama? Gak ada, saudara, kecuali pendeta COVID. Ya, jadi penderitaan yang disebut oleh COVID ini saudara, saya lihat sebagai kayak wake up call, saudara. Alarm yang membangkitkan, yang membangunkan tidur kita. Sebelumnya dunia ini lagi tidur secara rohani, saudara ya. Tiba-tiba COVID datang, kering, saudara. Semua orang bangun dan berdoa mencari Tuhan, saudara. Ya, jadi sekali lagi, saudara, kita tidak meminta adanya penderitaan, ya. Tapi penderitaan punya sisi baik, yaitu sebagai sarana kita bisa menyalurkan, sebagai target kita bisa menyalurkan empati kita, doa kita, kasih kita, saudara. Dan sebagai penutup, nanti sebentar saya akan menayangkan video 1,5 menit bagaimana orang Kristen di Brazil, saudara, berdoa untuk negaranya dan dunia ini. Mari kita saksikan. Baik, saudara. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan ringkasan dari khotbah ini.
Khotbah ini adalah mengenai 4 tujuan Allah mengizinkan penderitaan yang diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Saudara masih ingat apa saja? Yang nomor 1, apa saudara? Penderitaan diizinkan oleh Allah supaya menghasilkan kemampuan kepada kita untuk menghibur orang lain, saudara. Kata kuncinya adalah kemampuan. Yang kedua, saudara, penderitaan diizinkan oleh Allah sebagai kesempatan bagi kita untuk mengalami penghiburan atau sukacita kemenangan dari Tuhan, saudara. Yang ketiga, penderitaan diizinkan oleh Allah supaya kita selalu bergantung kepada Allah. Dan yang keempat, penderitaan diizinkan oleh Allah supaya membangkitkan kesatuan umat Tuhan di dalam doa dan kasih. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Ajar kami seperti Paulus yang mengenali tujuan-Mu di dalam setiap penderitaan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas segala yang terjadi dalam hidup kami. Sebab itu kami yakin ada hal-hal baik yang sedang Kau kerjakan melalui penderitaan yang kami alami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, baik itu masalah pekerjaan, masalah keuangan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, ataupun dalam kesehatan. Tuhan Yesus kiranya jamah dan berikan kelepasan. Roh Kudus, ingatkan kami terus akan firman-Mu ini, dan berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Disciples, welcome home. Walaupun sekarang kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi percayalah hadirat Tuhan dapat kita rasakan dimanapun kita berada. Untuk memudahkan kita semua dalam mendapatkan informasi, marilah simpan nomor hotline WhatsApp DCC Taman Surya pada telepon genggam Anda di nomor 0881 1207 342. Anda dapat memperoleh banyak informasi seputar DCC pada nomor hotline tersebut. Atau Anda juga dapat follow akun Instagram DCC Taman Surya di @DCC-Taman-Surya. DC Youth Online Service akan diadakan pada tanggal 17 Mei 2020 pukul 11 siang. Link ibadah akan di-share melalui WhatsApp atau media sosial DCC Taman Surya. Build Night dan Lead Night Online akan diadakan pada tanggal 8 Mei dan 18 Mei 2020. Build Night akan diadakan jam 19.45 dan Lead Night pada pukul 19.30. Link Build Night dan Lead Night akan di-share melalui WhatsApp atau media sosial DCC Taman Surya. Jadwal pembacaan ayat The Journey di DCC Taman Surya selama seminggu ke depan, dimulai pada hari Senin, tanggal 4 Mei pada kitab 1 Tesalonika, pasal yang ke-1 sampai yang ke-2, dan diakhiri pada hari Minggu, tanggal 10 Mei pada kitab 1 Timotius, pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-6. Demikianlah info seputar DCC Taman Surya untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Bapak Ibu, selamat pagi setelah kita mendengarkan khotbah firman Tuhan dari hambanya, Bapak Santino. Hari ini saya berkesempatan untuk menghimbau Bapak Ibu untuk tidak takut lagi menghadapi situasi seperti ini. Karena pernah tertulis di Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuatnya, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Kenapa Daniel begitu ketakutan Bapak Ibu? Karena Daniel tahu kalau ia dimasukkan ke dalam goa singa, ia pasti mati. Begitu juga dengan situasi yang sulit hari ini Bapak Ibu. Kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang tiada duanya. Oleh sebab itu jangan takut Bapak Ibu, seperti yang dilakukan Daniel. Daniel berlutut, berdoa, memuji Tuhan 3 kali sehari. Dan apa yang terjadi?
mulut singa terkatup oleh para malaikat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, demikian pun terjadi dalam hidup kita saat kita berserah kepada Tuhan dan kita berdoa 3 kali sehari memuji menyembah Dia, maka mukjizat terjadi dalam hidupmu. Sakit penyakit tidak akan terjadi dalam hidupmu dan kemenangan ekonomi terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Mari kita angkat kedua tangan kita angkat pujian ini sekali lagi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Bapa di sorga, kami terus beriman kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel yang dahsyat, perkasa dan luar biasa, yang mengalahkan segala sesuatunya di muka bumi ini. Dan kami terus intim dengan Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa buat bangsa Indonesia ini, agar Engkau lalui musibah virus ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, jikalau umat-Mu bersatu, jikalau umat-Mu bersepakat, bersatu hati, seperti Daniel Bapa, memiliki iman kepadamu, maka tantangan maut Engkau lewatkan Bapa. Terima kasih Bapa buat janji-janjimu Bapa. Ajar kami tekun berdoa, ajar kami tekun menyembah Engkau. Kiranya Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan mereka yang terindap penyakit Bapa, dan kami percaya Engkau sudah bekerja. Kami mendengar berita-berita kesembuhan sudah terjadi dan makin berkurang yang terinfeksi virus ini Bapa. Kami bersyukur Bapa karena umat-Mu berdoa siang malam untuk hal ini. Pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan kesehatan bangsa kami, sehingga kami dapat bekerja, belajar seperti sedia kala. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Jikalau Engkau baik-baik mendengar firman Tuhan dan pandangan-Mu lurus ke depan, dan Engkau tidak menengok ke kiri ke kanan, dan Engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka firman Tuhan berkata Engkau akan berhasil beruntung kemanapun kau pergi. Engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, Engkau akan naik tidak turun. Kiranya berkat Abraham, Ishak, Yakub melingkupimu, dan kasih sayang Bapa, Putra, Roh Kudus memberkatimu hari ini hingga selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Biarlah engkau tetap bersuka cita. Haleluya. Amin. Shalom.